bagaimana bila karyawan berstatus sedang off melaksanakan roster pada perusahaan mining selama 2 minggu ya. Dan ternyata diketahui selama 2 minggu itu juga dia melakukan bekerja di perusahaan lain paruh waktu mungkin ya. Apakah ada peraturannya untuk mengatur bahwa karyawan tidak boleh double job ya, untuk double job di Undang-Undang Cipta Kerja atau CK? Baik, Pak Andi dan Bapak Ibu semua, saya langsung jawab pertanyaan yang di bawahnya, yaitu aturan mengenai double job. Double job Di hukum ketenagakerjaan kita, baik dari zamannya Undang-Undang 13 atau sebelumnya atau setelahnya, UCK dan yang terakhir ini, itu tidak ada secara spesifik, secara detail, secara khusus menyatakan larangan memiliki pekerjaan lain atau double job. Nggak ada. Jadi pertanyaannya kan pasti muncul, lah terus di banyak perjanjian kerja, di banyak peraturan perusahaan, di banyak PKB sering muncul klausa-klausa itu bekerja untuk perusahaan lain. Itu dari mana asalnya, Pak? Saya jawab, saya nggak tahu. Orang yang bikin bukan saya. Tanyalah sama yang bikin PP itu kan gitu. Justru kalau DDM lagi ada kegiatan review peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau PKB, terus menemukan klausa itu, saya selalu mempertanyakan. Bekerja untuk perusahaan lain. Ada yang dia menyatakannya itu lebih spesifik, bekerja secara penuh. Jadi artinya full time untuk perusahaan lain. Itu masih bisa cukup diterima. Karena pada saat bicara bekerja secara penuh, itu artinya dia ngambil waktu kerja yang seharusnya dipakai kerja di perusahaan dia sekarang kan gitu. Misalkan dari pagi sampai sore, ya harinya hari kerja, ya kan itu. Tapi kalau misalkan di sana itu masih bisa dipahami. Tapi kalau ketentuan misalkan hanya bekerja untuk perusahaan lain atau melakukan pekerjaan untuk pihak lain, ini maknanya bisa sangat bias, betul. Sehingga saya suka pertanyakan, saya suka banyak angkat ilustrasi. Bagaimana apabila saya seorang karyawan, kemudian saya itu waktu jam istirahat atau pulang kerja saya ngojek. Tuh sekarang ojek online banyak. Atau saya bokar Grab mobil gitu kan. Untuk cari tambahan. Atau saya buka warung kelontong. Atau pulang kerja saya live Shopee. Jualan baju misalkan. Ayo dipilih sampai tengah malam saya live. Ayo, itu kan juga bekerja, itu kan juga bekerja, mendapatkan upah dan sebagainya ya. Atau saya ambil order misalkan saya adalah sarjana teknik arsitektur, saya mendesain rumah orang misalkan, dan lain sebagainya lah, cari tambahan-tambahan lainnya. Saya ambil proyek-proyek apa di luar, misalkan konsultan, orang HR, itu di weekend terus jadi konsultannya DHM, ada sub-project misalkan, dia ngikut ke sana misalkan, itu bagaimana statusnya? Maka ini yang perlu ditegaskan. Ada hal mendasar yang perusahaan harus pahami bahwa merupakan hak asasi setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan sebagainya. Silahkan lihat di Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian pada saat si karyawan, seharusnya kita di perusahaan merasa bangga pada kalau kita punya karyawan yang dia itu lebih memilih untuk mencari tambahan di luar, dengan catatan tidak mengganggu jam kerja dan operasional kerja dari perusahaan kita, daripada dia membuat surat tuntutan untuk minta kenaikan upah. Terus pokoknya harus naik misalkan gitu kan. Daripada dia ngejar berantem sama perusahaan, dia mending cari tambahan di luar tadi, bokar ojek online dan sebagainya ya kan. Nah, harusnya perusahaan lebih bangga yang itu. Nah, dalam konteks ini yang pertanyaan Pak Andi tadi, pertama kita harus lihat dulu bagaimana ketentuan
yang berlaku dalam PKPP atau PKP di perusahaan mining tersebut. Ini kan contohnya langsung spesifik nih, mining kan. Mining. Lagi roster 2 minggu, jadi lagi off nih 2 minggu. Pulang nih ke Jawa misalkan. Kemudian dia ke Jawa dia kerja untuk perusahaan lain. Harus lihat dulu bagaimana aturannya. Secara hukum, kalau ditanya, dalam 2 minggu itu dia sebenarnya masih terikat sebagai karyawan di perusahaan mining tersebut. Ya. Ya, secara hukumnya, status dia. Sehingga kepada dia berlaku segala macam tadi, misalkan ada jaminan kesehatan, ya kan, atau apa yang lain ya, karena dia masih jadi karyawan di perusahaan mining tersebut. Nah, dalam 2 minggu itu dia bekerja untuk perusahaan lain. Ini biasanya kalau sudah ketahuan atau ada kasus tertentu sehingga memunculkan, sehingga akhirnya fakta ini menjadi muncul, ini baru jadi masalah. Ya. Maka sebaiknya perusahaan mengaturnya secara lebih detail di dalam PP atau PKB Ya. tentang masalah mining. Tapi kalau pertanyaannya adalah bagaimana hukum ketenagakerjaan mengatur? Enggak. Hukum ketenagakerjaan kita di Indonesia tidak mengatur secara detail tentang masalah double job ini. Ya. Ya. Bahkan untuk kita ketahui juga, kayaknya kalau saya memahami hukum ketenagakerjaan di Indonesia hari ini, untuk menjawab masalah double job ini, kayaknya hukum ketenagakerjaan kita itu juga memegang prinsip yang kurang lebih sama dengan negara-negara barat. Artinya kita tidak mengaturnya secara detail. Ya. Bahkan di negara barat itu sudah terbuka. Pagi dia bekerja, Betul. jam kerja, begitu pulang dia kerja di bar misalkan. Full time, ya. Sama-sama full time itu. Ya. Satunya full time pagi, satunya full time malam. Ya. Dan itu diketahui. Sama atasannya yang dia kerja pagi diketahui, sama atasannya yang kerja malam diketahui juga. Betul. Sehingga mereka bisa mengaturnya gitu. Dan itu tidak masalah, tidak jadi isu. Ya. Dan kalau saya melihat dalam hukum ketenagakerjaan kita di Indonesia, itu tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ya, tidak mempermasalahkan hal tersebut. Yang mungkin akan menjadi masalah apabila di pekerjaan yang di satu tempat akhirnya berbenturan dengan kebutuhan pekerjaan atau prioritas pekerjaan di tempat yang satu lagi. Nah, sinilah kita harus bisa ngatur dengan baik, ya kan? Nah, memang kembalinya tadi yang saya sampaikan harus diatur detail dalam PP atau PKP-nya. Nah, tinggal lihat di sana. Cuman pengaturannya juga harus cukup fair, ya. Jangan nggak boleh melakukan kegiatan lain yang menghasilkan uang. Wah, saya suka Asasi nanya, manusia. saya suka nanya balik tuh ke klien yang bikin aturan begitu. Kalau karyawanmu, supirmu misalkan kurang duitnya, kamu nggak bolehin dia jualan warung kelontong, jualan warteg misalkan, nggak bolehin ngojek, mau nggak kamu bayarin kekurangan duit? Saya gituin. Terus kamu nggak mau bayarin kekurangan uangnya, kamu nggak mau naikin gajinya, tapi kamu juga nggak bolehin dia cari tambahan di luar. Mau apa? Gitu. Gaya Tuhan yang begini ya. Nah, ini yang nggak bener nih. Emang siapa lu kan gitu? Gaya udah jadi Tuhan. Nah itu gitu. Jadi, nah itu yang perlu kita pahami ya. Iya. Begitu ya kurang lebih Pak Andi dan Bapak Ibu semua. Baik.